kali ini kita masuk ke pembahasan teknik komputer, yaitu bagaimana cara merakit atau memprogram piranti sederhana. Nah, di sini kalian bisa lihat adalah seperangkat komputer yang sudah dirakit atau sudah jadi. Nah, sebelum kita menggunakan sebuah komputer, kita harus mengetahui dulu bagaimana cara merakit atau memprogram piranti yang ada pada gambar tersebut. Baik, kita akan lanjut. Nah, apa sih sebenarnya personal komputer atau PC itu, dan bagaimana kita dapat merakit sebuah personal komputer? Nah, pada saat merakit sebuah komputer, sebenarnya kita melakukan penggabungan beberapa komponen fisik yang nantinya akan saling mendukung dalam suatu kinerja proses komputasi. Nah, jadi di dalam satu buah perangkat komputer itu kita akan melakukan penggabungan beberapa komponen. Nah, di bawah ini juga terdapat beberapa komponen-komponen komputer yang nanti bisa kalian cari fungsi dan kegunaannya masing-masing alat tersebut. Nah, komponen fisik ini lebih dikenal sebagai perangkat hardware atau perangkat kerasnya. Nah, tetapi sebelum merakit sebuah komputer atau personal komputer, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya yang pertama, yaitu hindari merakit dalam keadaan berkeringat atau tangan berkeringat. Mengapa? Karena kemungkinan keringat yang akan menetes ke peralatan yang kita rakit, nah itu tanpa kita ketahui, pada saat kita menyalakan power supply, itu nanti hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi hubungan arus pendek, atau juga bisa merusak hasil rakitan atau hasil pada saat kita merakit sebuah komputernya. Kemudian yang kedua, hindari memegang atau menyentuh langsung kaki prosesor yang ada atau yang termasuk ke dalam chipsetnya. Nah, jadi kita juga tidak boleh menyentuh langsung bagian kaki prosesor. Nah, prosesor itu yang seperti apa? Nah, nanti kita akan lihat bentuknya. Nah, karena dikhawatirkan adanya listrik statis yang dimiliki tubuh kita akan merusak komponen tersebut. Nah, jadi di dalam tubuh kita ini ternyata terdapat juga listrik statisnya, seperti itu. Itu juga bisa mengakibatkan komponen tersebut rusak. Nah, untuk mencegah hal ini, kita harus menggroundkan tubuh kita dengan cara memegang casing saat power dihidupkan, nah, supaya arus listrik atau listrik statis tadi tidak mengakibatkan atau merusak komponen tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, pada setiap tahap perakitan sebelum menambah komponen yang baru, power supply harus dimatikan. Ya, jadi tidak bisa apabila kita langsung menambahkan komponen tambahan langsung pada saat power supply tadi dinyalakan, itu tidak boleh kita menambahkan komponen yang baru tadi. Jadi pada saat menambahkan komponen yang baru, power tersebut juga harus dimatikan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang keempat, jangan lupa menyiapkan peralatan dan bahan-bahan sebelum memulai perakitan, agar seluruh kegiatan perakitan tidak terhambat pada kemungkinan kurangnya peralatan yang ada. Nah, jadi peralatan-peralatan atau bahan-bahan yang perlu disiapkan itu harus sudah ada terlebih dahulu. Dicek kembali, dilengkapi bahan-bahannya. Nah, kira-kira sudah lengkap atau belum? Jadi sebelum kita memulai perakitan itu, kita harus menyiapkan bahan-bahan atau peralatan-peralatan yang mendukung
kita untuk melakukan proses perakitan tersebut. Nah, jadi ini tadi bagaimana kita menjaga keamanan dan keselamatan kerja pada saat melakukan sebelum merakit sebuah personal komputer atau PC tadi. Nah, ini dia, atau ini adalah komponen-komponen yang terdapat di dalam sebuah personal komputer. Di antaranya ada casing, kemudian ada power supply, kemudian ada motherboard, kemudian ada prosesor plus heatsink, kemudian ada RAM, ada hard disk, kemudian DVD room atau CD-ROM, kemudian ada juga floppy disk. Nah, ini apabila diperlukan floppy disk. Kemudian ada VGA card juga, itu juga apabila diperlukan bisa menambahkan VGA card. Kemudian monitor, dan ada keyboard juga, kemudian mouse dan speaker. Nah, ini adalah perangkat atau komponen-komponen di dalam sebuah personal komputer itu sendiri. Nah, kita akan mencoba atau melakukan proses perakitan. Nah, tapi sebelum merakit PC, kita harus mengamati dulu atau menyiapkan dulu komponen-komponen atau peralatan-peralatan yang tadi sudah kita list atau kita data. Nah, ini adalah gambar dari sebuah motherboard. Nah, jadi motherboard ini adalah papan induk atau papan ibu ya, yang mana nantinya kita akan meletakkan komponen-komponen pendukung lainnya di dalam motherboard ini. Nah, di sini sudah ditunjukkan pada anak panah masing-masing dari letak perangkat atau letak komponen-komponen tersebut. Yang pertama, di sini ada letak network card. Network card itu adalah kartu jaringan. Nah, letaknya di sini, di bagian yang berwarna putih kecil. Kemudian letak prosesor. Nah, prosesor itu yang tadi tidak boleh tersentuh bagian bawahnya atau kuningannya ya, yang terdapat di bawah prosesor. Nah, itu letaknya ada di sini di motherboardnya. Kemudian ada letak VGA card. VGA card letaknya di sini, sebelah sini. Kemudian ada port SATA. Nah, port SATA ini adalah bagian yang menghubungkan langsung dengan hard disk dan CD-ROM. Nah, nanti ada atau terdapat kabel yang disambungkan ke bagian port ini. Nah, kemudian ada letak RAM. Nah, RAM itu letaknya ada di bawah ini. Biasanya terdapat lebih dari satu slot RAM. Kemudian yang terakhir ini ada port power supply atau port dayanya, ini di bagian bawah. Nah, yang selanjutnya bagaimana cara memasang prosesor pada motherboard. Akan lebih baik untuk memasang prosesor terlebih dahulu sebelum memasang motherboard, karena lebih mudah untuk memasangnya. Untuk memasang prosesor pada motherboard, nah bagaimana caranya? Ini ada langkah-langkahnya. Jadi sebelum motherboard itu diletakkan ke dalam casing, nah biasanya kita harus memasang prosesornya terlebih dahulu, seperti itu. Caranya pertama, menentukan posisi pin segitiga ya. Di sini ada pin segitiga pada prosesor dan soket prosesor pada motherboard yang biasanya di area terpojok. Nah, jadi di bagian prosesor ini, nah ini adalah sebuah prosesor. Nah, biasanya di bagian pojok atau bagian ujung dari prosesor tersebut terdapat pin segitiga. Nah, untuk menentukan posisi atau letak pemasangan prosesor. Kemudian angkat tuas pengunci soket sehingga terbuka. Nah, jadi ini ada penguncinya, ada soketnya. Ini kita harus membukanya terlebih dahulu. Kemudian tadi dipasang
ya, sesuaikan posisi kaki prosesor dengan lubang soket tadi. Setelah kita memperhatikan posisi pin segitiganya tadi, nah kita meletakkan posisi kaki prosesornya dengan lubang soketnya itu harus sesuai. Nah, kemudian kunci lagi dengan tuas pengunci, jadi nanti ditutup kembali kemudian dikunci dengan tuasnya tadi. Nah, ini adalah gambar pada saat proses pemasangan prosesor. Nah, selanjutnya adalah memasang motherboard. Nah, tadi setelah prosesor sudah diletakkan atau sudah dipasang, kemudian untuk memasang motherboard di casing, tempatkan motherboard di casing sesuai dengan lubang antara casing dan lubang motherboardnya. Kemudian kita kunci dengan skrunya. Nah, nanti di dalam casing tersebut itu ada letak skrup atau baut ya, yang mana untuk mengikat atau mengencangkan motherboard ini ke dalam casing. Selanjutnya memasang pendingin atau heatsink. Nah, tadi setelah memasang prosesor, kemudian kita pasang heatsink untuk mencegah prosesor memanas. Jadi di dalam prosesor tersebut biasanya letak atau kipasnya ini diletakkan pada bagian atas prosesor. Unit pendingin ini ditempatkan pada prosesor dan dilengkapi dengan perangkat penahan agar tidak lepas. Nah, jadi pada bagian heatsink ini di bagian pojoknya terdapat pengunci atau penahannya supaya kipas tersebut tidak terlepas tadi. Nah, tapi sebelum menahan atau memasang pengunci tadi, kita harus melapisi prosesor tadi dengan gel atau pastanya tadi supaya dapat menghantarkan panasnya. Yang selanjutnya adalah memasang memori atau RAM. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa biasanya di dalam sebuah motherboard itu terdapat lebih dari satu slot RAM. Nah, yang berwarna biru ini adalah slot RAM-nya dan ini adalah RAM-nya. Posisi peletakan RAM pada motherboard itu biasanya ditandai dengan adanya lengkungan ya, seperti ini. Lengkungan ini yang nantinya akan kita masukkan ke dalam slot RAM-nya. Jadi posisi ini sudah pasti benar. Tidak bisa apabila posisi RAM-nya terbalik kemudian dipasangkan ke dalam slot RAM-nya, pasti tidak bisa. Nah, jadi harus di posisi yang pas atau yang tepat seperti ini. Nah, kemudian adalah memasang catu daya atau power supply. Ketika kita membeli sebuah casing, biasanya power supply sudah terpasang. Nah, biasanya apabila kita membeli casing yang baru, kita sudah dipasangkan atau sudah terdapat power supply yang terdapat pada casing ini tadi. Nah, jadi kita tidak perlu memasangnya. Nah, apabila yang belum terpasang, nah cara memasangnya hanya kita menempatkan power supply pada belakang dan kemudian mengencangkannya dengan skrup seperti ini ya. Jadi ini diletakkan ke dalam casing, kemudian nanti ada skrupnya atau bautnya tadi yang kita bisa kencangkan ke power supply-nya. Nah, setelah tadi ini sudah dipasang, kemudian kita memasang konektornya dari power supply tadi ke motherboard ya. Nah, ini letaknya di motherboard. Jadi daya atau power supply ini itu kita hubungkan ke dalam motherboardnya melalui
pin yang ada di motherboard. Nah, kemudian yang ketujuh, bagaimana cara memasang kabel yang terdapat pada casing ya, biasanya kabel yang terdapat pada casing dan mungkin kabel yang terdapat pada perangkat yang lain itu ke dalam motherboard. Nah, ini ada pasang kabel koneksi IDE primer dan sekunder pada motherboard. Kemudian untuk motherboard non ATX, sambungkan kabel koneksi serial dan paralel ke konektor pada motherboard. Ada lubang di bagian belakang casing, tempat konektor tambahan tanpa slot dapat dimasukkan. Kemudian menyambungkan kabel koneksi mouse dan keyboard ke motherboard. Kemudian mengkoneksikan kabel lainnya seperti kabel LED, speaker internal, dan port pada casing. Nah, pada gambar contoh ini adalah menyambungkan tadi kabel USB ya. USB itu biasanya digunakan untuk mouse atau keyboard yang terdapat pada casingnya ke dalam motherboard. Kemudian ini adalah kabel LED-nya atau indikator yang terdapat pada casing. Biasanya tombol power dan tombol reset itu biasanya letaknya di sini. Yang kedelapan adalah cara memasang CD-ROM atau DVD-ROM-nya tadi. Nah, caranya bagaimana? Yaitu memasukkannya dari bagian depan casing. CD-ROM atau DVD-ROM-nya kita masukkan dari bagian depan. Kemudian menyambungkan kabel IDE atau SATA ke CD-ROM dari konektor pada motherboard. Nah, jadi kabel SATA ya yang seperti ini kita sambungkan ke CD-ROM dulu, kemudian yang bagian ujung itu kita sambungkan juga ke dalam motherboard tadi. Nah, selain daripada kabel IDE atau SATA yang ini ya, berwarna merah, kita juga menyambungkan kabel dayanya. Jadi supaya CD-ROM tersebut dapat digunakan, biasanya kita juga menghubungkan kabel dayanya ke dalam motherboard. Selain daripada CD-ROM tadi, kabel SATA tersebut biasanya kita gunakan juga untuk memasang harddisknya. Jadi harddisk itu juga menggunakan kabel IDE atau SATA yang dihubungkan ke motherboard. Kemudian ada cara memasang kartu adapter ya, atau VGA card tadi, kartu grafis, yaitu kita tinggal memasangnya pada port yang sudah ada pada motherboard tadi. Nah, cara meletakkannya kita sambungkan ke dalam port VGA nya, kemudian nanti di bagian casingnya kita baut atau kita screw. Nah, dan yang terakhir adalah kita tinggal menghubungkan komponen-komponen yang lainnya. Biasanya ada keyboard, mouse, kemudian speaker, kemudian ada kabel monitor juga, nah ke dalam bagian belakang casingnya. Nah, apabila proses perakitan sudah selesai, barulah nanti kita lanjutkan ke tahap penginstalan program atau bagaimana cara menginstal operating system yang terdapat di dalam sebuah personal komputer. Oke, sekian dulu video atau penjelasan mengenai cara bagaimana merakit sebuah personal komputer. Terima kasih.